Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavera Karanovik, NPM 1712 1029. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas audit 2, yaitu menjelaskan apa itu audit, apa isi tujuan audit kepada orang yang belum sama sekali mengetahui apa itu audit. Dek, nanti kamu kalau misalkan punya perusahaan atau pengen bikin usaha kayak papa gitu tuh, kalau pengen bikin usaha kayak gitu, nanti keuangannya itu, laporan keuangannya itu harus bener ya. Emang kenapa harus benar? Harus bener, soalnya nanti laporan keuangan itu bakalan diaudit. Audit itu apa sih? Audit itu audit itu merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan dia bersifat independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti-bukti. Tujuannya itu untuk memberikan pendapat atas laporan kewajaran laporan keuangan tersebut. Itu. Coba kan diringkas lagi, Abelnya kurang paham. Iya, jadi nanti kan Abel kan punya laporan keuangan nih di perusahaan Abel. Nah, laporan keuangannya itu nanti ya harus diperiksa ulang sama auditor namanya. Jadi orang-orang yang mengaudit itu namanya auditor. Nah, auditor ini nggak bisa sembarangan orang. Itu harus orang yang khusus, yang dia tuh kompeten dan bisa dipercaya gitu. Dan dia itu bersifat independen. Apa independen coba? Nggak tahu. Independen itu artinya bebas. Jadi audit tuh misalkan nih Abel pengen tadi ngejelasin yang tadi dulu. Apa tuh, kenapa audit itu apa? Ya jadi ketika laporan keuangan dari perusahaan itu udah jadi, dan nanti itu diperiksa oleh auditor. Nah, buat apa diperiksa? Buat dikoreksi ulang. Jadi perusahaan itu, enggak semuanya perusahaan itu baik keuangannya. Ada yang keuangannya buruk tapi bikin laporannya dibagus-bagusin, jadi dibaik-baikin seolah-olah perusahaan itu keuangannya baik nih gitu, padahal mah ternyata enggak. Nah, itu makanya diperiksa ulang sama si auditor. Jadi si auditor itu nanti nyari bukti-bukti, semua bukti-buktinya dicari sama dia, diuduk-uduk sampai benar-benar akurat dan disamain. Ini wajar nggak nih saldo segini gitu, laporan keuangannya wajar apa enggak gitu sama si auditor ini itu. Dan auditor ini itu orang-orang yang khusus, yang kompeten dan bisa dipercaya. Dia bersifat independen, artinya bebas. Misalkan kakak Abel pengennya auditornya dari perusahaan sendiri, misalkan diutus jadi auditor ya gitu, misalnya itu nggak bisa kayak gitu. Nanti kan yang ada dia nggak bersifat bebas, yang ada dia kan ada keterikatan sama perusahaan Abel, yang ada ntar dibagus-bagusin laporannya, hasilnya. Jadi audit itu harus yang bersifat independen atau bebas gitu. Paham nggak? Emang perusahaan doang yang diauditin? Enggak lah, banyak audit itu macam-macam. Ada juga yang audit pemerintahan, yang kerjanya di bidang-bidang pemerintah. Dia memeriksa keuangan yang bersangkutan dengan pemerintahan gitu. Tapi setiap perusahaan itu pasti membutuhkan audit. Kenapa ya? Untuk laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan nggak diaudit, laporan keuangan itu tuh kayak belum kayak belum bisa dipercaya gitu laporan keuangannya, karena belum diperiksa ulang sama auditor gitu. Buat apa coba laporan keuangan? Buat apa emang? Iya, laporan keuangan itu kan berarti nanti Abel, kalau misalkan Abel punya perusahaan, pasti kan Abel butuh modal kan. Modalnya pasti minjemnya bisa jadi ke bank, bisa jadi ke kreditor lain. Nah, kan orang juga nggak mungkin ngasih pinjemin uang, misalkan sekian miliar dipinjemin, nggak mungkin bank juga langsung ngasih. Makanya Abel ngasih nih laporan keuangannya kayak apa, kayak gini. Jadi biar si bank atau yang mau minjemin
si kreditor itu tahu ini perusahaan baik apa enggak keuangannya. Kalau baik oke, kita pinjemin, kalau nggak baik ya ngapain, nanti kan yang ada nggak bisa balikin lagi. Misal minjem berapa juta, berapa ratus juta, nanti kalau nggak bisa balikin lagi kan rugi juga buat kreditor atau banknya gitu. Terus selain buat bank juga buat apa? Buat investor atau investor. Investor tuh kan orang yang melakukan investasi. Nah, iya. Ini kok kamu tahu investor? Ya kan koruptor kan orang. Oh, investasi apa? Investasi itu kan orang yang nanam. Oh, iya. Nanam koin Shopee. Ya, Nanam apa? Nanam modal. Iya, jadi itu juga berfungsi buat investor-investor untuk meyakinkan para investor bahwasanya perusahaan Abel ini, misal Abel punya perusahaan, keuangannya baik nih, ini laporan keuangannya gitu. Nanti kan investor juga pasti bakalan percaya gitu. Gak mungkin kan misalnya kakak jadi investor, gak mungkin kakak menyanyiakan uang kakak kepada perusahaan yang gak baik gitu kan. Makanya gimana cara meyakinkan investor itu ya dengan laporan keuangan yang udah diaudit itu. Kalau misalkan investor yang nggak tahu tentang audit gimana Kak? Hah? Nggak tahu tentang audit? Gak mungkin lah. Sebelum berinvestasi pasti orang itu paham lah, Bel. Ih, kamu paham. Gak mungkin. Masa asal-asalan gitu kamu punya uang banyak gitu, asal aja ngasih nih gak apa-apa nih, saya mau investasi lah gitu, misalkan 1 miliar misalnya gitu. Ya nggak mungkin lah, dia juga pinter lah melakukan investasi itu kan ada ininya. Gimana sih Bel, kamu ngerti nggak? Oke. Nah jadi bisa nggak sih Kak kalau nggak diaudit misalkan gitu ya, misalnya Abel nggak mau nih, nggak mau diperiksa ulang, nggak mau audit, bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Coba. Nggak bisa. Nggak bisa, iya bener, nggak bisa lah, harus diaudit. Jadi setiap perusahaan itu pasti membutuhkan audit buat memeriksa keuangannya gitu. Audit Jadi digaji sama siapa Kak? dibutuhin sama kliennya lah, sama kliennya. Kalau misalnya pemerintah, kalau misalkan audit yang bekerja di bidang pemerintah, ya berarti pemerintah yang gajinya gitu. Jadi sebenarnya setiap perusahaan itu pasti membutuhkan audit buat laporan keuangannya gitu. Itu periodenya berapa bulan, berapa tahun? Periode apa? Periode audit. Periode untuk satu perusahaan tuh audit satu kali pemeriksaan tuh untuk berapa ini? Periodenya 1 tahun. Buat 1 tahun, satu periodenya 1 tahun. Jadi si audit dan auditor ini nggak boleh, jadi suatu perusahaan itu nggak boleh memakai auditor yang sama 3 kali. Jadi batasnya tuh 3 kali maksimal. Jadi kalau misalkan kakak auditor ngaudit perusahaan Abel nih, nah berarti kakak cukup buat 3 tahun aja, 3 tahun berturut-turut. Nanti tahun selanjutnya nggak boleh sama kakak lagi, harus yang lain. Berarti digajinya setahun sekali? Tergantung lah, kan tergantung dia mengaudit berapa perusahaan. Belum tentu kan auditor itu bukan meriksa cuman perusahaan kamu doang. Gimana sih? Dan terus auditor itu harus benar-benar profesional dalam bekerjanya. Soalnya nggak sedikit perusahaan-perusahaan itu yang yang nyogok auditornya. Ini gimana caranya, ini harus bagus ya gitu keuangannya atau gimana. Tuh ada banyak kayak gitu, ada yang disogok apa. Makanya di sini auditor itu bukan sembarang orang, dia tuh orang yang harus profesional dan harus yang kompeten gitu. Paham nggak? Paham. Sambil kalau misalnya paham gitu Gebel. Oh ya paham. Kamu jangan kayak gitu lah. Udah kamu udah dipotong-potong sama kakak. Jadi paham nggak? Iya paham. Iya, jadi auditor gitu. Abel panuan gak sih? Jadi sekian dari saya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.